Bismillah. Assalamualaikum salam rahayu seduluran saklawase. Saiki topike apa Mas Ata? Manut keadaannya ya. Manut sesuai. Saiki sing gelek ditakokno. Biasanya apa ada hubungannya virus corona dengan Jawa Adam? Ada. Namanya juga virus. Nah, kalau kita membahas virus, dia kan tidak kelihatan. Istilahnya uget-uget utawa set sing gak ketok motor. Kan berarti barang sing halus ya, barang halus. Bisa juga dikatakan ada sangkut pautnya dengan goib atau apapun itu jenisnya yang tidak kelihatan mata. Namanya juga virus corona. Sebelum itu kan kenapa tadi aku bilang ada hubungannya? Enggak, dengan Indonesia ada. Ini kan cuma istilah bahasa. Kalau di gelar atau di tata cara kehidupan, nah itu kan sudah terdetek radiasi nuklir yang bocor, itu yang biologinya. Ditambah lagi dengan penyakit tentang barang-barang yang sangat kotor. Nah, kenapa kok ada sangkut pautnya dengan Indonesia dulu? Sebelum itu dinamakan corona, di tanah Jawa itu yang dinamakan dengan pagebluk. Habis sakit terus meninggal dengan waktu yang sangat singkat. Itu sudah pernah terjadi dulu, cuma kan beda bahasa. Itu virus corona. Apakah ada penanganannya? Ada. Kalau kita sering membersihkan diri, mendekatkan diri, pasti ada. Bahkan tidak akan terkena virus itu. Kalau kita sangkut pautkan dengan keagamaan atau kebatinan, kalau orang Jawa dengan melakoni kebatinan, jelas tidak akan terkena virus corona. Kecuali corona itu komoditas. Ambek guyon rek. Santai. Kalau dulu di Jawa namanya pagebluk, itu lebih parah dari corona. Soalnya apa? Malamnya sakit, paginya meninggal. Lebih parah. Nah, tanda itu lewat gerhana. Pasti kalau orang Jawa itu sering bilang, awas ono gerhana. Namanya juga virus. Lah, penangannya apa? Kalau di keagamaan kita harus sering wudhu. Satu. Kedua, bukannya kita bukan menjelek-menjelekan, enggak. Kalau kita sering membaca apa kalau berlebihan itu juga efeknya juga jelek. Kalau wudhu, misalnya dalam tata cara wudhu pertama apa yang dibasuh, namanya juga wudhu ngresiki. Lek di Jawa pas ucen atas keramas dhisik baru wudhu, baru sembahyang. Iku lek di Jawa. Lek di Islam rekene awake dhewe siji baru wudhu, baru sholat. Bisa gak kena masalah kena itu. Itu adalah penangkal. Balik meneh virus corona iku kok si ono sangkut pautnya mbek Jawa soalnya balik. Iki kok terus menyebar virus ini, terus menyebar. Balik meneh nang janjine Sabda Palon. Bukannya mengait-ngaitan, enggak. Jadi wis payah itu diwajini karo bencana alam bisa. Toto coro balik nih awal biyen pernah tak singgung di video sebelumnya. Sabda Palon lagi janji awalnya apa? Alam pasti goib, pasti menungsone dhewe. Iku wis gak iso ojol. Iki salah sijine kebukti
kan video biyen niku sadurunge ana virus corona iku sampai Eyang Prabu Jayabaya nggawe secarik bait sanepan tata cara ramalan di lebone karo tata cara Jawa. Di kono sampai ana unen-unen wong Jawa karek separuh, wong Cina karek sakjodo. Istilah kan iku. Bejone sing lali, bejone sing eling marang Gustine ya bakalan seger waras selamat donya akhirat. Sing gak eling nang Gustine ya bakale ono ae musibah. Bahkan sampai gak ono iku wis pasti tatanan urip. Jadi jerone rada diringkes kan. Ngopi sih lur. Bukan engko apa kok disangkut pautno mbek bukan. Memang wis diwanjine. Apa maneh dalam hal awake dhewe wis ngerti babakan gaib. Tambah luwih jero meneh. Luwih jerone apa? Wong sing nglakoni kebatinan, kerohanian iku wis pasti engko ujung-ujunge cedhek ambek leluhur. Titik akeh masih gak tau maca bab sejarah, mesti ngerti bab sejarah. Engko munggah meneh engko ngerti silsilah endi sing barang elek, endi sing barang apik. Marine ku munggah meneh kelas ngerti endi danyangan, endi jen sing kelas dhuwur, endi sing leluhur. Iku wis pasti gak mungkin dipungkiri kan. Soalnya ku nyari proses sadurunge kenal mahal kok awake dhewe kenal barang kok iki sih. Yo mungkin titik iku ya. Berarti intinya kalau untuk menghadapi virus corona ya harus eling marang Gustine ya. Eling lan waspada ya. Bukan, kita harus sering-sering membersihkan diri. Itu intinya. Kalau eling lan waspada itu tingkatannya beda lagi. Iku tingkatannya ya bener tingkatan dasar, cuma luwe becik kuwi lan hati-hati iku sing asli. Kudu eling lan waspada enggak. Eling apa sing dielingi. Soalnya menungso kanggonan sifat lali. Waspada sifatnya iku luwih hati-hati. Awake dhewe mlaku sak mlaku kudu hati-hati. Ya hati-hati nang koncone dhewe, ya hati-hati ning alame, ya hati-hati nang makhluk ciptaane sing gawe urip. Kudu eling nang sing gawe urip enggak. Jadi ngilingi apa awake dhewe sing gelem lali. Kalau dari segi spiritual, menurut Mas Dwi, virus corona itu kan yang diketahui kan asal muasalnya dari Cina. Nah, kalau dari Mas Dwi sendiri, menurut dari tingkat spiritual, memang itu adalah garis keras tamparan buat bangsa Cina. Prinsip bangsa Cina ingin menguasai dunia. Itu ada unsurnya dengan Natuna. Dengan Natuna ini memperluas ke wilayah kekuasaan. Dan kita juga tidak bisa diam karena kita orang pribumi Nusantara ini. Nah, kita punya kelebihan apa? Kalau orang ritual, saya sendiri orang ritual tapi arahnya lebih ke rohani atau kebatinan. Cuma bilang, duh Gusti kan mau agung, duh Gusti kan mau adil. Kula nedhi keagunganing jenengan, damel ngadili sinten sing salah, sinten sing bener. Engko diketoki. Iki diutus mrono supaya budal mrono. Kok kaya ngono. Lah, winginane jane sempat ritual kok ngene. Kok barengan apa wis diwanjine. Iki selama aku melakukan ritual sepurane bosone campuran. Selama saya melakukan ritual
Saya cuma dalam ritual, Duh Gusti, saya ingin minta dengan maha besarmu, dengan maha adilmu, aku minta keadilan sedikit. Apakah yang saya lakukan ini betul atau salah? Kalau saya melakukan kesalahan, ya monggo dihukum. Kalau dengan manusia pribumi yang ada di Nusantara ini melakukan kebenaran, aku mohon keadilan. Terus ritual ketemu salah satu pewayangan. Di situ yang diutus adalah Wisanggeni. Wisanggeni cuma bilang, kalau pelajaran dari sini kamu ambil, ya sudah, berarti karma yang akan diambil melalui tingkat kesalahannya sendiri itu akan disebarluaskan. Tunggu saja dalam waktu 1 atau 2 minggu. Itu istilah janji Wisanggeni yang disampaikan. Ternyata hasilnya juga Mas Tata sendiri juga sudah saya bilangin sebelum nyantai tamari ngono ono penyebabnya. Kok ono hubungan ini? Aku nih Mas Tata wis ngomong ngono. Sadurunge ono corona lagi. Tapi sih kok sampai merantake kok sampai nang Indonesia, lek asal muasale teko Indonesia dhewe sing njaluk keadilan. Ya iyalah. Pasti. Di pusatnya geni. Liyane belum pusatnya geni di kono. Berarti kok di Indonesia ya Mbak, goro-goro bisa. Bukannya kini meden-medeni wong Indonesia gak mungkin kenaan, pasti kenaan. Pasti kenaan. Gak kadek-gak. Nah itu kembali lagi ke janji Sabda Palon. Soalnya wong rohani melaku garis, melaku kodrat. Nek wis garisnya koyo ngono. Sadurunge peleburan kok ono kejadian gini-gini. Sopo sing kate ngelak? Lah orang melakukan ritual itu cuma sekedar tahu, tidak boleh mempublikasikan, hanya sedikit-sedikit memberi bocoran. Berarti sih melihat dari sing yang Joyoboyo, wong Jawa kari separuh, wong Cina kari sak judu iku diperluas. Kalau diperluas itu apa bakalan Indonesia ini dengan istilah kasarnya gimana ya? Peleburan habis-habisan gitu loh. Sehingga warga Indonesia banyak berkurang atau bagaimana gitu. Kalau banyak berkurang itu pastinya dalam arti Sabda Palon nagih janji itu berarti kalau sudah Sabda Palon namanya juga sabda atau kutukan. Apa yang akan dijanjikan dan apa yang ditagih namanya juga Sabda Palon, nagih janji. Palon paparane paruan, mlakune alon ya diparo. Sopo sing lali marang Gustine, sopo sing lali marang kahanane, babat habis. Banyak yang salah arti siapa sih Sabda Palon, dikira kan namanya Sabdo Nalono Gegong. Salah, Sabdo sendiri. Berarti dipisah-pisah Mas Dwi ya? Iya, banyak orang yang melakukan ritual melakukan kesalahan seperti itu. Bahkan orang terlalu mempercayai suatu agama, dia tidak memperluas pemikirannya, tidak mendalami keilmuannya dalam suatu bidang agama. Banyak yang sedikit keliru bahwa diyakini itu adalah manusia. Memang betul manusia, cuma yang bersabda itu nama yang aslinya siapa kan nggak pernah diselidiki. Bahwa itu kalau kita nggak menyelidiki, sangat sayang sekali bahwa itu kan leluhur sendiri. Itu sejarah
Berarti yang intinya sebelum ini kan ini kalau diupload kan misalkan pasti ada yang komen. Ya intinya gini, kalau misalkan ada yang kurang percaya atau nggak percaya dengan yang Sabdo Balon, ya monggo. Ini kita juga dari kita sendiri tidak membenarkan kita yang paling benar. Kita meyakini apa yang kita dapatkan dan kita istilahnya kita lakoni. Jadi kita mempercaya itu, jadi kita lebih baiknya saling menghargai saja. Kita tidak menyalahkan yang tidak percaya dan kita tidak membenarkan diri kita sendiri. Jadi intinya kita saling menghargai, kita juga sama-sama satu Indonesia, kita harus persatuan itu harus dijaga. Jangan hanya dari masalah kecil saja kita terpecah belah gitu. Jadi di samping itu kan Mas Tata, itu kita kalau mendalami suatu arti kata, misalkan dapatnya sedikit, jumlah sedikit, kan belum selesai. Jangan kita langsung memvonis ini salah. Soalnya kita sama-sama mencari dalam arti kebenaran untuk menjalankan suatu akidah, menuju sang penciptakan itu. Jadi menurut pribadi saya sih, kita lebih baiknya saling menghormati. Jadi kita lebih baiknya kita melihat ke diri kita sendiri masing-masing. Kita juga menilai, alangkah lebih baiknya kita sebelum menilai orang lain, kita menilai diri kita sendiri, apa sudah benar apa masih salah gitu. Jadi intinya saling menghormati saja. Jadi orang Jawa itu tepo selironya harus ada, Jawa aja sampai hilang Jawane. Jadi rasa rumangsae digawe, tepo seliroe digawe, dadi wis ben ayem tentrem, gak gondok-gondokan. Ya sih. Kan iki maling kok judulnya nyantai karo ngomongno virus ini. Kan soalnya yo waktu kan berketepatan kabeh. Bukannya gini apa kok gandeng-gandeng no, bener-bener no, nyangkut paut no kan enggak. Supaya awake dhewe iki oleh wawasan, supaya awake dhewe iki ternyata kekeliruanku di kene. Nah di samping itu mau kan Mas Tata sempat menyinggung secara baik teko yang Jayabaya, wong Jawa karek separuh, wong Cina karek sarjodo. Istilahnya separuh itu apa? Dalam tingkat dasar kok iki mang wis kebuka titik. Separuh apa? Unggah-ungguh wis akeh sing gak ono. Dalam silsilah perilaku. Segi pemikiran kaya saakene wis akeh sing kurang. Kan separuh. Rasa empati simpatinya sudah mulai berkurang. Moro ganggu maneh. Yo balik meneh. Makane aku gelek pesen ning Mas Tata. Engko komentar Jawa di video sakjroning yo gelek aku pribadi ngomong cek narasumber gak kudu. Maksudnya awake dhewe yo butuh pemasukan. Gak sekedar awake dhewe rumangsa bisa enggak. Soalnya awake dhewe toko Gumantar Jawa khususnya aku mbek Mas Tata ngrumangsani urung bisa. Sing akeh kurange timbang akeh lebih. Kini foto-foto belajar pisan. Jadi kita juga enggak langsung sekali dapat kita langsung buatkan video langsung kita kita istilah sekarangnya kita analisis dulu, kita pelajari dulu yang kita dapat itu benar apa tidak. Jadi enggak otak-atik gatuk, enggak pas ketepaan gitu, enggak. Jadi benar-benar kita perdalami dulu. Jadi sehingga kita kalau tukar kawor itu sama-sama belajar, sama-sama benar-benar yang didapat itu benar-benar real, enggak asal-asalan, enggak hanya pikiran istilahnya ketepaan gitu. Jadi benar-benar kita dulu Mas Dwi ya, kita perjalanan dulu. Kita juga enggak
monggo kalau misalkan tukar kawero juga ada yang sekiranya memberi masukan monggo. Dan untuk yang akhir-akhir ini banyak yang WA di nomor Kumandar kalau misalkan pengen ke rumah Mas Dwi untuk tukar kawero. Nah, Mas Dwi sendiri yang menjawab, soalnya selama ini kan tak jawab, misalkan Mas Dwi lebih banyak keluar kota soalnya gitu. Mas Dwi sendiri monggo jangan soalnya kan menjelaskan. Di samping sering keluar kota juga, ya mohon maaf, ini juga banyak yang kepingin minta bantuan sedikit tenaga dari saya, banyak yang kurang terrespon juga, karena saya sendiri juga harus menyadari bahwa kemampuan saya dan kelebihan saya cuma sekedar segini. Itu banyak, bahkan sebutnya kota ini dari Telogowaru ada 3 orang bahkan sempet belum, bahkan sampai detik ini belum terjamah. Gresik juga, Gresik sampai tadi aku sampai bukannya lupa, salah kirim, membalas WA salah kirim, mengasih informasi bahwa ibunya nggak ada tadi, hari ke-7-nya sampai keteribet. Kaget, berarti aku ingin nanti salah kirim Pak. Saking bingung ya Rek. Ya meneh aku paham keterbatasan kualitasku sak piro, ada aku sak piro. Nah, balik meneh nang iki mau Mas kata. Terus saiki lek dhewe iki rada bener iki lah dhewe. Aku takok nang sampean makili wong-wong jenenge virus, ketok enggak sampean? Gak ketok. Gak ketok motor. Jenenge virus secara fisik gak ketok. Jadi kan termasuk golongan halus. Iya. Jadi makanya bukannya awet dhewe geret nang hal gaib enggak. Lek sifatnya halus berarti wis masuk dunia gaib atau leluhur. Contohnya awet dhewe gak iso mlaku. Apa oi diperiksa no gak ada penyakitnya. Diombeni jamu, diobati gak waras. Jadi kan dikoreksi opo oi. Nah, dalam arti perilaku mungkin ono sing salah. Mungkin karma. Satu nyawa di suudon ngarani ACB. Flashback dhisik. Apa sing keliru di awakku? Soalnya aku biyen pas belajar ya ngono, soalnya pertama kaitan. Aku kok ngene, apa iya awakku? Aku kok ngene apa iya awakku kan menilai diri sendiri maksudnya. Aku kan ketemu baru kini takok nang sekitar. Padha ae mbek virus iki mang jenenge virus kan gak ketok. Terus sampai kok iso mlebu ning Indonesia apa iki? Tenang kali opo iki? Kan awake dhewe bertanya-tanya. Apa awake dhewe kok iso kenekan? Ku siji, keloro, lek wis nyebar ning Indonesia. Apa ono obate iki? Apa ono penangkal iki? Ono. Penangkale mau wis tak sebut nek ngarep. Seumpama sampean Islam. Adus keramas wudu sregep sembahyang madhep nang sing gawe wis. Lek Jawa apa? Sing darani wudu iku apa? Ngrijiki awak. Pertama, mesti berkumur atau kemu. Berarti awake dhewe kudu bisa njaga tata cara perilaku omongane awake dhewe. Tata cara bicara kita sendiri itu harus kita jaga supaya nggak sering-sering ngomong yang kotor, yang jelek-jelek. Yang kedua, membasuh muka, aura supaya terlihat. Nah, ketiga, mesti batuk ini kena kuping, hidung, tangan. Berarti yang batuk itu apa? Awake dhewe supaya bisa mikir jernih mang ya apa? Maka harus dirijikan batuk. Berarti kan itu sumber atau pusat
eling mau biyen zaman biyen mesti lek ngelokno anak putune sing cilik-cilik mesti bathukmu sempal iku ah. Bathukmu iku kan mesti ngono. Dadi lek awake dhewe mlakune kurang bener, pemikirannya kurang bener, gelek ngelokno si A si B bathukmu iku akan rekene setengah dijundu. Ambek mbah-mbah dhewe utawa sing luwih sepuh kok dhewe yang lebih tua. Kan ngono. Nah, mari ngono ero lek jenenge awake dhewe wis kudu rezeki. Lek wis mari mangan ya aja ambus-ambus meneh. Kuping yo ngono dirijiki, aja silek nguping. Istilahnya awake dhewe kan saiki bosone kerene apa kepo. Krungu titik penasaran. Aduh, apa sih iki? Aja sampai kok ngono. Dadi lek awake dhewe penasaran yo wis lek cerita dhewe nyantai ae. Sing penting awake dhewe oleh pelajaran opo. Iku dionjeki, digawe supaya nyedek nang sing gawe urip bisa cedek. Teko hal sing kecil kok ngono kecil kok iku mang. Ya kan kene iso introspeksi diri, iso memperbaiki kelakuan. Iya. Iso ayo batine, pikiran iso lerem. Iso nyedek nang sing gawe urip kan ngono. Iku penanggal-penanggal kecil kok virus corona. Iku ya gak harus kayak corona lho, enggak rek. Kabeh. Kan intine iku mah gawe nyedek nang sing gawe urip. Nah, istilahnya opo lek awake dhewe cedhak sing gawe urip, penyakit opo sing kate ganggu? Dembe kae gak wani dolet. Kan ngono. Iya. Iku istilahnya dalam tata cara keagamaan awake dhewe yo istilahnya yo apa ya? Aurae barang kuwi pure padang. Iya. Berarti anu Mas ya, iki tips obat secara spiritual menurut Mas Dwi. Lek secara obat secara kimia wah bukan di bidangnya. Mungkin yang di bidangnya yang bisa menjelaskan dan menjawab. Ini secara bidang lah. Jadi namanya juga gumandar Jawa kan, gumandar kan itu kaguman. Mandar itu dungo. Jawa berarti keagungan, kebesaran doa orang Jawa. Itu adalah arti dari nama Gumandar Jawa. Makanya ya apa jenenge dungo. Di kono kan mengandung sifat kebesaran Tuhan. Mungkin nak minum saja. Oleh ono kurang sing berkenan, aku pribadi njaluk sepuro sing gede ning bolo-bolo ning dulur-dulur sing nyimak video iki. Ojo lali salam seduluran, salam rahayu seduluran salawase.